Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk membuka dulu ya. Sebelumnya pada Ibu Alma yang terhormat, saya izin membuka topik hari ini dan mungkin bisa dilangsungkan aja ya. Sebelumnya share screen saya sudah terlihat belum ya? Di saya belum, Bu. Sudah, Bu, sekarang. Itu ya kan? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik semuanya. Sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya apakah ada yang tidak masuk atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semuanya. Kita langsung ke materi hari ini. Jadi pada materi hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang perkembangan teori atom. Jadi tujuan pembelajaran dari hari ini yaitu memahami pengertian atom dan perkembangan teori atom, kemudian memahami teori atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan juga mekanika kuantum. Kemudian menggambarkan model-model atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan atom model modern, memahami bahwa atom tersusun dari partikel dasar yaitu elektron, proton, dan neutron, memahami kekurangan dan kelebihan dan dari masing-masing teori atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Nah, sebelum masuk perkembangannya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih arti dari atomos. Kata atomos ini diungkapkan oleh filsuf Yunani yang bernama Demokritus pada abad ke-5 sebelum Masehi, di mana arti dari atomos ini A merupakan tidak dan tomos merupakan dibagi-bagi atau tidak dapat dipotong, sehingga arti dari atomos adalah partikel yang tidak dapat dibagi atau tidak dapat dipotong. Nah, jika dilihat dari asal katanya, maka atom merupakan suatu partikel yang menyusun suatu benda dan memiliki ukuran yang sangat kecil. Nah, Demokritus ini mengungkapkan bahwa atom merupakan partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Atom penyusun setiap zat juga berbeda-beda. Yang pertama ada zat padat yang disusun oleh atom yang kecil dan juga padat. Nah, bisa dilihat pada gambar yang di samping. Ini misalnya zat besi, yaitu zat padat ya, yang disusun oleh atom yang kecil dan juga tajam serta memiliki kerapatan yang tinggi. Kemudian ada zat cair yang disusun oleh atom yang besar dan bulat. Dan bisa kita lihat juga di samping bahwa air disusun oleh atom yang besar dan bulat serta kerapatannya yang sedikit renggang jika dibandingkan dengan zat padat. Namun penemuan Demokritus ini kurang digunakan pada zaman sekarang karena teori Demokritus ini tidak didasari dengan eksperimen atau penemuan. Jadi Demokritus ini tanpa eksperimen sehingga banyak yang meragukan teorinya. Jadi pada saat itu Demokritus hanya sedang
menumbuk atau menggerus sejumlah bahan sehingga menjadi sangat halus, dan Demokritus kemudian memberikan namanya yaitu atom. Dan seiring berjalannya waktu dan perkembangan penelitian, pengertian dari atom pun terus berkembang dan menjadi bagian dari materi pada hari ini, yaitu perkembangan teori atom. Nah, jadi sampai saat ini partikel-partikel kecil atau yang kita sebut atom ini belum ada yang mampu melihatnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga bentuk atom itu sampai sekarang belum pernah ada yang mengetahuinya. Nah, di sini kalian udah terbayang belum sebenarnya bentuk atom itu seperti apa? Belum kebayang, Bu. Ya, nah, karena sulit dibayangkan, mungkin kalian bisa lihat nih di PowerPoint Ibu ada gambar kertas ya. Nah, kita dapat membandingkannya dengan kertas. Bisa kita bayangkan nih, benda setipis kertas ini membutuhkan sekitar 1 juta atom yang saling sejajar untuk menyamakan ketebalan si kertas ini. Jadi, apabila kita ingin mengetahui seberapa kecilnya atom, maka kita harus membelah ketebalan kertas ini sebanyak 1 juta kali sampai menjadi partikel-partikel yang sangat kecil. Jadi perlu 1 juta kali nih buat kita bisa ngebayangin atom tersebut. Dan partikel kecil itulah yang nantinya kita sebut dengan atom. Gitu. Jadi kecil banget ya yang namanya atom itu jika kita bayangkan dari bentuk kertas yang kita belah sebanyak 1 juta kali. And next. Kemudian setelah membayangkan nih betapa kecilnya atom, maka kita lanjut ke perkembangan teori atom yang terdiri dari teori atom Dalton pada tahun 1808, Thomson pada tahun 1897, Rutherford pada tahun 1911, Niels Bohr pada tahun 1913, dan mekanika kuantum. Yang pertama ini teori atom menurut Dalton. Jadi pada tahun 1808, John Dalton yang merupakan seorang guru di Inggris ini, beliau melakukan penelitian tentang atom, di mana hasil penelitian Dalton ini menyempurnakan teori atom Demokritus, di mana Dalton membayangkan bahwa atom berbentuk pejal. Atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat terbagi-bagi dan berbentuk pejal. Nah, hal terpenting dari teori Dalton ini yang pertama itu unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil, di mana atom ini berbentuk bola yang sederhana dan tidak dapat dibelah, diciptakan atau dimusnahkan. Kemudian senyawa tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau lebih, di mana senyawa tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau lebih. Jadi atom-atom ini dapat bergabung membentuk molekul. Bila atom-atom yang bergabung sama, maka terbentuk molekul unsur. Sedangkan bila atom yang bergabung berbeda, maka akan terbentuk molekul senyawa. Kemudian reaksi kimia terjadi karena adanya pemisahan dan penggabungan. Next. Nah, berikut apabila kita membayangkan bentuk atom menurut Dalton, di mana Dalton itu mengungkapkan bahwa atom itu berbentuk seperti bola pejal. Nah, ada yang tahu gambar bola apa di samping bola pejal ini? Ada yang tahu nih Bola biliar bukan, Bu? Bola biliar. Iya betul, Huriato dan Stefanus. Jadi ini adalah bola biliar ya. Menurut Dalton ini karena atom berbentuk bola pejal, maka kita bisa bayangkannya seperti bola biliar. Kemudian kelebihan dari teori atom Dalton. Jadi kelebihannya ini, Dalton dapat mengungkapkan tentang hukum perbandingan berganda atau hukum kelipatan perbandingan, di mana hukum ini menyatakan bahwa bila 2 jenis unsur yang dapat membentuk lebih dari 1 senyawa, jika massa salah satu unsur tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa-senyawanya merupakan bilangan bulat
sederhana. Nah, contohnya itu pada soal misalnya fosfor dan oksigen membentuk dua macam senyawa. Dalam 55 gram senyawa pertama terdapat 32 gram fosforus, sedangkan 71 gram senyawa kedua mengandung 40 gram oksigen. Tunjukkan bahwa kedua senyawa itu memenuhi hukum Dalton. Dapat dilihat bahwa di sini terdapat perbandingannya massa fosfor dalam senyawa 1 dan 2 adalah tetap, yaitu 31 gram. Maka perbandingan oksigen dalam senyawa 1 dan 2 adalah 24 dan juga 40, karena 31 ditambah dengan 24 sama dengan 55 dan 31 tambah 40 gram sama dengan 71. Kemudian dibandingkan antara fosfor dengan oksigen, di mana pada senyawa 1 itu adalah senyawa 1 ini berjumlah 55 gram dan memiliki perbandingan antara fosfor dan oksigen yaitu 31:24, dan pada senyawa 2 yang berjumlah 71 gram memiliki perbandingan fosfor dan oksigennya 31:40. Sehingga perbandingan massa fosfor dalam senyawa 1 dan 2 adalah tetap, maka perbandingan oksigen dalam senyawa 1 dan 2 adalah 24:40, atau jika kita sederhanakan menjadi 3:5. Next. Kemudian kelemahan dari teori atom Dalton. Yang pertama, tidak dapat menggambarkan bagaimana caranya atom saling bergabung. Kemudian yang kedua, atom unsur yang satu dengan atom yang unsur lainnya tidak dapat dideskripsikan. Kemudian yang ketiga, hubungan senyawa antara lautan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Dan next, dilihat dari gambar yang Ibu sajikan, kalian melihat gambar apa nih di sini? Buah semangka, Bu. Ya betul, Lori. Sama gambar apa? Roti kismis bukan? Ya betul ya, Stefanus dan Heriato. Jadi gambar ini merupakan gambar semangka dan juga roti kismis. Nah, jika kita lihat dari semangka dulu nih, Ibu mau bertanya, yang tersebar di semangka itu apa? Bijinya bukan, Bu. Ya betul, ini. Kemudian kalau yang tersebar di roti kismis ini apa? Kismisnya, Bu. Ya betul, Stefanus. Jadi pada teori selanjutnya ini akan berhubungan dengan teori tentang roti kismis atau semangka, karena teori ini mengungkapkan bahwa atom merupakan muatan positif yang dikelilingi oleh muatan negatif atau elektron yang tersebar. Nah, ini ada gambar dari J.J. Thomson. Kismis yang sebelumnya itu dianalogikan atau dibayangkan ya oleh salah satu penemu atom yang bernama Joseph John Thomson pada tahun 1897. Beliau mengatakan bahwa atom berbentuk seperti roti kismis. Mengapa? Karena Thomson ini melakukan percobaan yang bernama percobaan sinar katode, dan penelitiannya membuahkan hasil bahwa ada partikel yang bermuatan negatif dalam suatu atom, dan partikel yang bermuatan negatif ini disebut dengan elektron. Jadi partikel yang bermuatan negatif ini tersebar di sebuah atom, sehingga Thomson menggambarkan bahwa partikel yang bermuatan negatif ini sebagai kismisnya, dan yang bagian biologinya ini merupakan bagian atomnya. Sehingga model atom ini kemudian disebut sebagai twin pudding model, atau yang dikenal di Indonesia sebagai model roti kismis. Selain itu juga Thomson merupakan penemu dari elektron. Dan penemu protonnya itu bernama Goldstein pada tahun 1886. Kemudian di sini ada kelebihan dari teori Thomson. Yang pertama itu dapat membuktikan adanya partikel
lain yang bermuatan negatif dalam atom dari tadi ya sebuah percobaannya itu yang percobaan sinar katode. Kemudian kekurangannya itu teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dari jumlah elektron yang ada di dalam bola, sehingga Thomson tidak dapat menjelaskan tentang inti atom yang sebenarnya. Gitu. Yang next. Kemudian yang ketiga, di sini ada teori atom yang menggunakan Ernest Rutherford. Nah, Ernest Rutherford ini merupakan ahli fisika yang lahir di Selandia Baru pada tahun 1911. Beliau ini membuat gagasan bahwa model atom itu seperti tata surya atau model planet. Hal ini dikarenakan inti atom yang bermuatan positif, yaitu proton serta neutron yang dikelilingi oleh elektron yang berputar pada jarak tertentu. Nah, model atom ini jadinya mirip seperti planet yang mengorbit matahari. Kemudian Ernest Rutherford juga memberikan sebuah teori bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif. Kemudian atom bersifat netral. Dan yang terakhir, sebagian besar volume atom adalah ruangan kosong. Ini jika dilihat di sini juga terlihat ya bahwa banyak ruangan kosong di bagian atom. Okay, next. Kemudian kelebihan dari teori Ernest Rutherford. Mana kelebihannya itu dapat membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya seperti yang sebelumnya sudah disebutkan ya bahwa model atom Rutherford ini seperti tata surya atau model planet. Kemudian kekurangannya itu teori Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom karena dalam teori gerak saat elektron mengitari inti maka muncul pencahayaan energi elektromagnetik sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan jatuh ke dalam inti. Next. Selanjutnya teori atom menurut Niels Bohr pada tahun 1913. Jadi pada tahun 1913, seorang pakar fisika yang berasal dari Denmark yang bernama Niels Bohr ini, beliau tuh memperbaiki kegagalan tentang atom Rutherford yang tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom melalui percobaan tentang spektrum atom hidrogen. Nah, percobaan ini berhasil memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Bentuk dari teori atom Bohr bisa dikatakan sebagai peredaran planet saat mengitari tata surya. Eksperimen yang dilakukan Bohr menghasilkan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron dan di lintasan tertentu disebut dengan kulit elektron. N1, N2, N3, N4 itu merupakan kulit elektron atau tingkat energi. Setelah mengelilingi inti atom, elektron itu bisa berpindah dari satu kulit, dari N1 nih misalnya ke N2 gitu. Atau dari N2 ke N1. Kulit lainnya dengan penyerapan atau pemancaran dari berbagai energi tertentu. Nah, hal terpenting dari teori atom Niels Bohr yaitu elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Jadi elektron-elektron dalam mengelilingi inti atom berada pada tingkat-tingkat energi atau orbit tertentu. Nah, tingkat-tingkat energi ini dilambangkan yang Ibu telah sebutkan, yaitu N1, N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya gitu ya. Dan itu masih banyak. Kemudian yang kedua, selama berada di dalam lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Misalnya N1, energinya maka tetap energi elektronnya, artinya tidak ada energi yang diemisikan atau dipancarkan maupun diserap. Kemudian yang ketiga, elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan elektron. Jadi elektron dapat beralih dari satu tingkat energi ke tingkat energi lainnya disertai perubahan energi. Nah, misalnya perubahan energi ini sesuai dengan persamaan Planck delta E sama dengan A Y, di mana A ini merupakan tetapan Planck dan ini sebenarnya V itu merupakan kecepatannya.
Kemudian yang keempat, tingkat energi elektron yang dibolehkan memiliki momentum sudut tertentu besar. Momentum sudut ini merupakan kelipatannya dari H per 2P atau NH per 2P, di mana N adalah bilangan kuantum dan H merupakan tetapan Planck-nya. Kemudian kelebihan dari teori atom Niels Bohr yaitu dapat menjelaskan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Kemudian menurut Niels Bohr, cahaya akan diserap atau diemisikan dengan frekuensi tertentu atau sesuai persamaan Planck tadi melalui peralihan elektron dari satu tingkat energi ke tingkat energi lainnya. Jika atom hidrogen menyerap energi dalam bentuk cahaya, maka elektron akan beralih ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sebaliknya juga seperti itu. Jadi jika atom hidrogen mengemisikan cahaya, maka elektron akan beralih ke tingkat energi yang lebih rendah. Kemudian kelemahannya itu tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan hanya dapat menjelaskan atom sederhana seperti hidrogen. Sama seperti atom sebelumnya, pastinya juga ada kelemahan, di mana Niels Bohr ini tidak dapat menjelaskan efek Zeeman ya. Jadi jika atom ditempatkan dalam medan magnet, maka akan terbentuk spektrum emisi yang rumit. Nah, jadi itu merupakan konten dari efek Zeeman. Ini ada gambarnya, di mana tanpa medan magnet ini biasa saja, dan ketika ada akibat medan magnet menjadi rumit. Nah, efek inilah yang disebut dengan efek Zeeman. Kemudian yang kedua, jika atom ditempatkan dalam medan listrik, maka akan menghasilkan spektrum halus yang rumit. Nah, pada perkembangan teori atom ini, pakar fisika Jerman menyarankan di samping orbit berbentuk lingkaran juga harus mencakup orbit yang berbentuk elips. Nah, hasilnya efek Zeeman dapat dijelaskan dengan model tersebut. Tetapi model atom Bohr tidak mampu menjelaskan spektrum dari atom yang berelektron banyak. Dia hanya bisa tuh hidrogen yang elektronnya sedikit. Nah, Bohr ini nantinya menjadi pelopor awal dari teori kuantum. Kemudian yang terakhir ada teori mekanika kuantum. Model atom terakhir yang masih ada sampai sekarang atau eksis ya hingga saat ini itu mekanika kuantum. Karena model ini menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan-awan elektron. Yang biru-biru ini merupakan awan-awan elektronnya. Dan yang warna merah ini inti atomnya. Nah, 10 tahun setelah teori Bohr, muncul gagasan dari de Broglie, Louis Victor de Broglie, tentang dualisme materi yang disusun oleh Werner Heisenberg tentang ketidakpastian posisi dan momen partikel. Berdasarkan gagasan tersebut dan teori kuantum dari Planck, Erwin Schrödinger berhasil meletakkan dasar-dasar teori atom terkini yang dinamakan dengan mekanika kuantum. Dimana di sini ada beberapa ahli ya. Yang pertama itu ada Louis Victor de Broglie. Ahli yang pertama ini mengungkapkan bahwa atom ini memiliki konsep dualisme materi pada teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa gerakan partikel seperti elektron yang memiliki berbagai sifat panjang gelombang. Semua partikel maupun gelombang elektromagnetik memiliki dualisme sifat, yaitu sebagai partikel sekaligus sebagai gelombang. Kemudian disusun oleh Werner Heisenberg tentang ketidakpastian posisi dan momentum partikel, di mana Heisenberg mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa kedudukan serta momentum elektron tidak dapat ditentukan secara tepat bersamaan, sehingga dikenal dengan teori asam ketidakpastian Werner Heisenberg ini. Kemudian ada Erwin Schrödinger. Berdasarkan gagasan dari teori kuantum Planck, Schrödinger berhasil meletakkan dasar-dasar teori atom terkini yang disebut dengan mekanika kuantum, di mana Erwin Schrödinger mengungkapkan bahwa teori atom mekanika kuantum dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya dapat disamakan dengan gerakan gelombang Erwin Schrödinger, sehingga
eh, kedudukan elektron yang ada di dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Kemudian ada kelebihan mekanika kuantum. Yang pertama itu bisa menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron. Yang kedua bisa menjelaskan elektron saat mengorbit. Yang ketiga bisa mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Dan yang terakhir mengidentifikasi proton dan neutron pada inti, sedangkan elektron berada pada orbitnya. Kemudian kelemahan ini sulit untuk diterapkan pada sistem yang besar ya, atau makroskopis dengan kumpulan atom. Contohnya itu misalnya hewan. Hal ini dikarenakan persamaan ini bisa diterapkan secara eksak atau buat partikel dalam kotak dan atom dengan elektron yang tunggal. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan dari yang dijelaskan? Dari saya belum ada, Bu. Berarti udah paham semua ya. Mungkin karena udah paham, kita juga latihan soal. Kira ada yang tahu nggak jawaban dari nomor 1 ini? Tanyakan berikut yang benar tentang model atau mekanika kuantum. Ingin tahu? Siapa? Saya coba jawab ya, Bu. Tiara atau Riatul? Tiara aja, Bu. Ibu Tiara, apa jawabannya Tiara? Kalau menurut saya jawabannya yang letak elektron atom berbentuk bola pejal, Bu. Itu ya jawabannya yang letak elektron atom berbentuk bola pejal. Ini ada pembahasannya. Karena menurut model atom mekanika kuantum, elektron berada dalam orbital, yaitu daerah di sekitar inti dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron. Posisi elektron yang pasti tidak dapat ditentukan. Salah satu cara meletakkan orbital adalah dengan pola titik-titik seperti pada gambar di samping. Kemudian, kerapatan titik-titik pada gambar tersebut menyatakan besar kecilnya peluang menemukan elektron di daerah itu. Jadi, semakin rapat titiknya, maka semakin besar peluang menemukan elektron di daerah itu. Cara lain untuk menyatakan peluang menentukan elektron adalah densitas elektron atau kerapatan elektron. Daerah dengan peluang besar menemukan elektron berarti mempunyai densitas elektron yang tinggi, dan juga sebaliknya. Kemudian latihan soal yang kedua, John Dalton mengungkapkan teori-teori berikut. Kecuali ada yang tahu? Jadi, Buriato menjawab. Saya mau coba jawab, Bu. Silahkan Buriato. Kalau menurut saya yang D bukan, Bu. Ya betul, yang D. Atom terdiri dari bagian muatan positif dan negatif. Nah, ini ada pembahasannya. Sebenarnya John Dalton mengemukakan bahwa atom tidak dapat dipecah lagi, sehingga menurut Dalton tidak ada lagi bagian positif atau negatif atau apapun yang menyusunnya. Kemudian semua materi tersusun dari atom-atom. Kemudian atom akan mengalami pengaturan ulang dalam suatu reaksi kimia, dan yang terakhir semua atom dari unsur yang sama adalah serupa dan berbeda dengan atom dari unsur lain. Ini adalah yang terakhir adalah tugas untuk kalian yang nantinya dikumpulkan minggu depan kepada ibu melalui Gibran ya anak-anak. Ada yang ditanyakan tentang tugas kerjaan rumahnya? Sudah jelas semua ya? Karena sudah jelas semua, ibu stop share screen. Yang sekian materi pembelajaran hari ini. Ditutup dengan baca alhamdulillah. Dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan dan juga memperhatikan kepada pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Ada yang ingin memberikan tanggapan? Satu orang. Saya deh. Silakan diri. Menurut saya semuanya udah bagus, PPT-nya udah, kalau saya lihat udah menarik gitu ya, banyak banyak ilustrasi-ilustrasi dari ilmuwannya juga, terus juga ada ilustrasi dari kayak tadi tuh yang gambar bola-bola pejal, terus roti kismis gitu. Jadi kan siswa-siswa bisa tergambar, oh kayak gini nih bentuk elektron kayak gini ya kalau menyebar gitu. Nah, terus juga tadi ada soalnya juga gitu. Terus ada teka-teki silang tuh yang menurut saya tuh menarik sih, teka-teki silangnya. Udah mungkin tuh aja. Kurangannya gitu, Ri. Kenapa? Kurangannya. Kekurangannya. Sarah suaranya kecil banget. Udah kekurangan itu dong. Kekecilan suaranya. Ya, gitu. Mungkin bisa dilanjut ya ke presentasi keterampilan menjelaskan Hapstiani. Baik. Terima kasih juga Riri atas tanggapannya. Ya, sama-sama. Sudah terlihat belum untuk share screen-nya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Alhamdulillah Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga pada sehat-sehat semua ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di minggu lalu, minggu ini kita akan mempelajari tentang materi larutan penyangga atau buffer. Sebelum kita masuk ke materi larutan penyangga atau buffer, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, menjelaskan mengenai pengertian larutan penyangga. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis-jenis larutan penyangga. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat larutan penyangga. Yang keempat itu menghitung pH dan pOH dalam larutan penyangga, serta mendeskripsikan prinsip kerja pH dan pOH dalam larutan penyangga. Dan yang kelima itu menjelaskan fungsi dan peranan dari larutan penyangga. Sebelum kita mulai pembelajarannya, di sini ada kutipan dari Henry Ford yang berbunyi, seseorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, meskipun mereka remaja, sedangkan seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Sebelumnya, kalian udah pada baca-baca tentang materi larutan penyangga belum? Sudah Bu sedikit. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Apa itu larutan penyangga atau larutan buffer? Ada yang tahu nggak? Yang saya tahu itu kalau larutan penyangga merupakan larutan yang mengandung campuran asam lemak dan basakron juga sih, Bu. Ya, betul Sarah. Agak sedikit ditambahkan ya. Jadi, larutan penyangga atau yang juga dikenal sebagai buffer ini
merupakan larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu dari perlakuan sedikit asam, basa, maupun diencerkan. Selain itu, larutan penyangga juga memiliki sifat lain. Sifat lain ini merupakan pH akan berubah sedikit dengan adanya pemberian atau penambahan asam kuat dan basa kuat. Lalu, larutan penyangga atau buffer juga memiliki komponen asam yang dapat menahan kenaikan pH dan komponen basa yang dapat menahan penurunan pH. Sehingga komponen tersebut ini merupakan konjugat dari asam basa lemah penyusun dari larutan penyangga atau buffer itu sendiri ya. Dengan demikian, larutan penyangga atau buffer ini merupakan larutan yang dibentuk oleh suatu reaksi asam lemah dengan basa konjugasinya maupun basa lemah dengan asam konjugasinya, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Sarah ya, di mana reaksi ini disebut sebagai reaksi asam basa konjugasi. Berikutnya, ada pertanyaan lagi nih. Apa sajakah jenis-jenis dari larutan penyangga atau larutan buffer? Ada yang tahu nggak? Ada 2 bukan nih? Ya, ada 2. Apa aja tuh, Sar? Larutan penyangga yang bersifat asam dan yang bersifat basa. Iya, betul. Ada 2 jenis larutan penyangga atau buffer ya, yaitu yang pertama ada larutan penyangga atau buffer asam, di mana larutan penyangga ini mempertahankan pH pada daerah asam, yaitu pH-nya kurang dari 7. Kemudian larutan ini dapat dibuat dari asam lemah dan garamnya, yang merupakan basa konjugasi dari asamnya. Kemudian ada pun cara lainnya dengan mencampurkan suatu asam lemah dengan suatu basa kuat, di mana asam lemahnya dicampurkan dalam jumlah yang berlebih. Campuran ini akan menghasilkan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah yang bersangkutan. Pada umumnya, basa kuat yang digunakan berupa natrium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida, kalsium hidroksida, dan lain-lainnya. Contohnya ini CH3COH dengan CH3CONA atau CH3COH dengan CH3CO-. Kemudian yang berikutnya itu ada larutan penyangga atau buffer basa. Larutan penyangga ini mempertahankan pH pada daerah basa, atau pH-nya ini lebih dari 7 ya. Larutan ini dapat dibuat dari basa lemah dan garamnya yang merupakan asam konjugasi dari basanya, dan cara lainnya itu dengan mencampurkan suatu basa lemah dengan suatu asam kuat, di mana basa lemahnya ini dicampurkan dengan berlebih. Contohnya NH3 dengan NH4Cl atau NH3 dengan NH4+. Yang berikutnya kita akan membahas tentang sifat larutan penyangga atau buffer. Di sini ada 3 sifat larutan penyangga atau buffer ya. Yang pertama, pH larutan penyangga atau buffer ini praktis tidak berubah pada penambahan sedikit asam kuat atau sedikit basa kuat atau pengenceran. Kemudian pH larutan penyangga atau buffer berubah pada penambahan asam kuat atau basa kuat yang relatif banyak, yaitu apabila asam kuat atau basa kuat yang ditambahkan menghabiskan komponen larutan dari buffer itu, maka pH tersebut akan berubah secara drastis. Yang kemudian yang ketiga, sifatnya yaitu daya penyangga dari suatu larutan penyangga atau buffer ini bergantung pada jumlah mol komponennya, yaitu jumlah mol asam lemah dan basa konjugasinya, atau jumlah mol basa lemah dan asam konjugasinya. Ini akan kita pelajari pada bagian perhitungan nanti. Kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai perhitungan dan prinsip atau cara kerja dari larutan penyangga atau buffer ya. Di mana di sini ada rumusnya nih, untuk cara mencari konsentrasi larutan penyangga atau buffer asam ini, rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali Ma dibagi Mg. Sedangkan untuk mencari konsentrasi H+ dalam larutan penyangga atau buffer basa, rumusnya yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali Mb dibagi Mg. Nah, berikutnya nih ada 2 gambar ya. 2 gambar ini cukup serupa, di mana gambar yang pertama ini ada suatu larutan dengan pH awal 3. Lalu larutan tersebut ditambahkan dengan sedikit asam, pH-nya berubah menjadi 1. Kemudian ditambahkan lagi dengan sedikit basa, pH-nya berubah menjadi 5,5. Kemudian ditambahkan sedikit air, pH-nya menjadi 3. Lalu ada lagi larutan lain, atau kita sebut sebagai larutan B, di mana pH awalnya ini 5. Kemudian ditambahkan sedikit asam, pH-nya menjadi 4,9. Ditambahkan sedikit basa, pH-nya menjadi 5,1. Lalu dilakukan perlakuan yang sama lagi dengan ditambahkan sedikit air,
pH-nya menjadi 5. Sehingga kesimpulan yang bisa didapat dari kedua larutan ini bisa kita ketahui ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, larutan A ini tidak mempertahankan pH-nya, maka larutan A ini bukan buffer. Sedangkan larutan B, karena pH-nya tetap dipertahankan, maka larutan B merupakan buffer. Kemudian ada contoh lain nih, di mana ada air murni dengan pH 7 yang kemudian ditambahkan dengan HCl dengan konsentrasi 0,01 molar. Di sini menjadi air murni ditambah HCl kan, HCl 0,01 molar campurannya. pH-nya menjadi 2. Sedangkan pada larutan yang lainnya, ada larutan CH3COH atau CH3CO- ditambahkan juga dengan HCl dengan konsentrasi yang sama yaitu 0,01 molar, pH-nya 4,74. Kemudian berubah menjadi 4,66. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya, pada larutan yang awal tadi yang disebutkan, yaitu air murni ditambah dengan HCl, pada larutan ini bukan larutan penyangga. Kenapa demikian? Karena pH-nya berkurang drastis ya, dari 7 ke 2. Sedangkan pada yang larutan berikutnya, yaitu CH3COH atau CH3CO- ditambah dengan HCl ini, ketika ditambahkan, molnya tuh tidak, mol asam ini pH larutannya tidak berubah secara signifikan. Yang terjadi hanya berubah dengan kurang lebih 0,08 poin ya, dari jumlah pH yang sebelumnya yang tadinya 4,74 menjadi 4,66. Sehingga karena dia dapat mempertahankan pH-nya, larutan ini disebut sebagai larutan penyangga. Yang berikutnya, ada prinsip atau cara kerja dari larutan penyangga atau buffer asam dalam menjaga pH. Pada larutan ini, pada prinsip kerja larutan penyangga atau buffer asam ini, yang pertama, pada penambahan asam atau penambahan H+, kesetimbangannya akan bergeser ke kiri, di mana asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah. Sedangkan pada penambahan basa atau penambahan OH-, kesetimbangannya akan bergeser ke kanan, di mana basa bereaksi dengan asam membentuk air. Kemudian, tadi ada yang kelewat ya dengan yang asam. Kalau untuk yang asam, serupa, tapi pada penambahan asamnya ini atau H+-nya kesetimbangannya bergeser ke kiri, di mana asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah, sedangkan pada penambahan basa atau penambahan OH-, kesetimbangannya bergeser ke kanan, di mana basa bereaksi dengan asam membentuk air. Kurang lebih sama ya. Nah, berikutnya ini ada fungsi larutan penyangga atau buffer. Di larutan penyangga atau buffer ini digunakan dalam analisis zat kimia dan biokimia, kemudian laboratorium bakteriologi, kultur jaringan, obat tablet dan cair, dan cocok tanam hidroponik ya. Kemudian untuk fungsi larutan penyangga atau larutan buffer itu sendiri, ada 4 nih yang diketahui. Yang pertama, larutan penyangga ini terdapat dalam tubuh manusia yang berfungsi menjaga maksudnya ya, keseimbangan pH dalam tubuh, di mana terdapat pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel, misalnya pada darah dan air liur. Kemudian, tanpa larutan penyangga, tubuh manusia ini akan mengalami asidosis dan alkalosis, yang menyebabkan kerusakan jaringan dan organ. Asidosis ini adalah penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme tubuh yang terlalu tinggi, karena ada memiliki riwayat penyakit seperti diabetes mellitus, penyakit ginjal, diare, dan konsumsi makanan berprotein berlebihan. Sedangkan alkalosis merupakan peningkatan darah yang disebabkan hiperventilasi karena sedikitnya kadar oksigen di lingkungan dan gas karbon dioksida yang dilepas terlalu banyak. Dari sini ada yang mau ditanyakan tidak? Dari saya belum ada sih, Bu. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, untuk pertemuan minggu depan, Ibu mau kalian membuat tugas mencari jenis-jenis larutan penyangga yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, apa saja, dan fungsi-fungsi larutan penyangga pada kehidupan sehari-hari ya, seperti yang tadi kan dijelaskan tuh di dalam tubuh. Fungsinya tuh seperti apa gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, karena waktunya sudah mau habis, Ibu cukupkan sampai di sini ya pertemuan pada hari ini. Terima kasih untuk yang sudah aktif menjawab.
Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama ya. Baik, kalau ada yang mau menanggapi, boleh silahkan ditanggapi ya dari hasil presentasi tadi sebelumnya. Saya ingin menanggapi deh, Astiani. Iya, silahkan Farah. Kalau menurut saya, katanya udah cukup baik gitu ya, tulisannya terlihat jelas. Kemudian jelas juga gurunya menjelaskan. Kemudian ada pertanyaan juga di awal agar agar guru tahu sampai di mana pengalaman siswa ketika mereka sudah belajar sebelumnya, karena ditanya tentang pengertiannya juga sama ditanya tentang jenisnya. Kemudian paling untuk kekurangannya di bagian ini sih, kan ada bagian larutan penyangga digunakan dalam analisis zat kimia, terus laboratorium bakteriologi, kultur jaringan, obat tablet, sama cicak tanam. Mungkin ada gambarnya kali ya, biar misalnya juga kebayang kayak gimana obat tablet, cicak tanamnya. Udah sih itu aja. Tapi selebihnya udah bagus, udah cukup baik. Caranya juga udah jelas, udah nggak jelas. Jadi itu aja dari saya. Baik, terima kasih Sarah untuk masukannya. Sama. Mungkin udah cukup sekian dari kami, Bu, dari Sarah dan juga Astiani terkait keterampilan menjelaskan. Terima kasih kepada Bu Elma, terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah join Zoom. Mungkin diakhiri pertemuan hari ini. Saya izin menutup dengan baca alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mungkin bisa Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga. Terima kasih guys.